Ketemu suka kasih pesan-pesan duluan, ketemu anak, ketemu suami atau istri, pasti ada kegelisahan dalam diri. Sekalipun terkadang kegelisahan dan ketakutan itu tidak kita nampakkan langsung, tetapi sebagai manusia kegelisahan dan ketakutan itu pasti. Kalau ketemu mama atau bapak mau mati atau suami istri mau mati, lalu itu ada pesan-pesan berakhir di dahulu. Apa yang kita rasakan? Sedih, takut kehilangan. Habis bagaimana dia bikin apa? Kita desa apa lagi? Berbagai-bagai pertanyaan itu akan muncul dalam hati dan pikiran kita. Hal yang sama juga dialami oleh para murid. Ketika sebelum Yesus bilang, apalagi pemberitaan yang Yesus sampaikan adalah bahwa kamu akan mengalami penganiayaan, kamu akan dikucilkan. Yesus sudah tahu lebih dahulu, dong sudah tahu bahwa ketong ini akan dikucilkan, ketong ini akan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Pasti mereka takut. Sebagai manusia kita pasti pikir Yesus tidak ada alasan. Dia naik, dia sudah naik, sudah pas itu dia kasih turun Roh sudah mah. Dia pakai kastaku ketong. Bilang kamu akan mengalami penganiayaan, kamu akan dikucilkan. Tapi itulah penderitaan yang akan dialami oleh setiap pengikut-pengikut Kristus. Apakah para muridnya ketika mendengar itu mereka takut lalu mereka meninggalkan Yesus? Tidak mungkin. Yesus juga tahu tentang hal itu. Dua berita dalam dua perikop yang menjadi bacaan kita hari ini mengejutkan, menakutkan, namun dapat melegakan hati. Bagaimana para murid bisa menjalani hidup tanpa Yesus yang selama ini menjadi pelindung mereka, apalagi dalam penganiayaan. Yesus menyadari sungguh bahwa para muridnya tidak akan bisa menjalani semua keadaan itu sendirian. Kalau para murid zaman sekarang, pasti dia akan bilang, Yesus, aku tak sanggup. Yesus, aku tak sanggup. Karena itu, Yesus bilang, memang secara fisik, aku tidak terlihat kamu. Tetapi, ada teman yang akan menjadi penolong hidup. Ada teman yang akan menjadi penghibur hati. Dengan kata lain, bahwa akan ada penghibur yang menjadi teman seperjalanan bagi para murid. Berita awal yang tadi menakutkan, berita awal yang tadi mengejutkan para murid, yang membawa kegelisahan dan ketakutan bagi para murid, karena mereka akan dianiaya, mereka akan ditolak. Ternyata membuat hati para murid menjadi tenang. Karena Tuhan Yesus bilang, akan ada teman yang menolong kamu, akan ada teman yang memberi kekuatan bagi kamu, akan ada teman yang menghibur kamu di dalam kamu susah. Maka itu jangan takut. Teruslah bersaksi tentang Tuhan. Semua yang menakutkan itu tidak akan mereka jalani sendirian dengan kekuatan mereka sendiri. Memang dikatakan bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa, tetapi Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Dan Roh Kuduslah yang akan menemani para murid. Kekasih Tuhan sekalian, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong adalah Parakletos. Secara harafiah bisa diartikan sebagai pribadi yang mendampingi atau pribadi yang memberi pembelaan. Itulah pribadi yang diberikan untuk menolong para murid. Memang harus diakui bahwa selama kurang lebih 3 tahun para murid ada bersama dengan Yesus, belum terlalu banyak hal yang dapat mereka mengerti, yang dapat mereka pahami secara benar dari Yesus. Namun Yesus bilang, ada Roh Kudus
yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran hidup. Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk memahami dan memberitakan ke seluruh dunia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Tidak terbaca dalam ayat 8 sampai ayat 11. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus pergi, tetapi janji penyertaan tetap berlaku. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan tentang keberadaan Allah Tritunggal, bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu yang bekerja dalam 3 aspek. Satu bekerja dalam 3 aspek. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus, dan Allah sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus, Allah sebagai pembaharu di dalam Roh Kudus. 3 aspek tetapi dengan demikian perjalanan hidup kita sekarang dituntun oleh Roh Kudus. Mama, saudara-saudari sekalian, kenapa Tuhan Yesus kirim Roh Kudus bagi kita? Karena Tuhan tahu bahwa menjalani hidup dalam dunia ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Tadi sebelum dia meninggalkan para murid, dia bilang, kamu yang adalah pengikut-pengikutku akan mengalami penganiayaan, akan mengalami yang namanya penolakan. Ada begitu banyak tantangan, ada banyak risiko yang akan dialami oleh setiap kita. Apalagi ketika kita bersaksi tentang Allah Tritunggal sebagai sebuah kebenaran. Penolakan, kebencian, pengucilan, dan pembunuhan bisa saja terjadi. Tapi bukankah sejak awal Yesus Kristus telah mengingatkan kita? Jadi Bapak Mama, kalau sekarang kita mengalami itu semua, Tuhan sudah ingat jauh-jauh hari sebelum, bahwa memang kamu sebagai pengikut-pengikut Kristus akan mengalami itu semua. Kita akan dihina. Banyak orang menghina agama kita, bahwa kamu agama Kristen menyembah 3 Allah. Karena mereka tidak mengerti Allah Tritunggal. Tapi Yesus sudah lebih dahulu kasih ingat bahwa itu memang akan kamu alami. Tetaplah bertekun ketika kamu mengalami semua. Ketika kamu dikucilkan, ketika penganiayaan terjadi. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini ada 4 orang kekasih kita yang sebentar akan diteguhkan menjadi anggota kita. Tantangan iman akan mereka alami. Apalagi 2 dari 4 orang mereka yang pindah agama. Bukan tidak mungkin mereka dikecilkan dari keluarga, karena mereka keluar dan memilih mengikut Yesus. Bisa saja keluarga jauh dari mereka. Ini tantangan iman bagi perjalanan mereka bangsa. Apakah mereka tetap menyatakan setia mengikut Tuhan sekalipun penganiayaan dan penolakan itu terjadi? Apakah mereka akan terus bertekun di dalam Tuhan? Apakah mereka akan tetap percaya bahwa Roh Kudus yang Yesus janjikan itu telah dicurahkan bagi kita semua dan sekarang ini sedang berjalan bersama-sama dengan kita? Tetaplah kuat di dalam Tuhan yang telah menciptakan, Tuhan yang telah menyelamatkan, dan Tuhan yang telah memimpin hidup kita. Janganlah pernah menggadaikan iman percayamu dengan sesuatu yang bersifat sementara. Saya rasa ini bukan hanya untuk 4 orang yang diteguhkan menjadi anggota SIMA, tapi untuk kita semua. Janganlah pernah menggadaikan iman percayamu kepada Tuhan Yesus hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara saja. Jangan hanya karena telur 1 rak, mie 1 dos, minyak goreng 2 liter yang sekarang harga 50.000,
lalu kita menggadaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjual Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya karena kita takut mengalami penganiayaan, hanya karena kita takut ditolak, hanya karena kita takut dikucilkan. Banyak sudah terjadi. Tuhan sudah ingat dari dulu. Tapi ketika dia kasih ingat, dia bilang ingat bahwa ketika kamu mengalami itu semua, ada Roh Kudus yang akan menemani, yang akan menguatkan dan memberi jalan keluar bagi kami. Karena itu tetaplah menjaga diri kita, tubuh jiwa kita sampai akhir hidup. Tetaplah menjaga relasi persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Jangan biarkan Roh Kudus itu keluar dari dalam diri kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dengan firman-Nya hari ini. Amin.